Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali seperti biasa dengan Bu Wiwit Ruslan pada pembelajaran matematika kelas 4, di mana kita akan membahas materi tentang penerapan konsep KPK dan FPB pada soal cerita. Yuk simak pembahasannya ya. Yang pertama disampaikan tentang tujuan pembelajaran, bahwa sesudah kalian menyimak paparan materi tentang pemecahan masalah yang berkaitan dengan FPB dan KPK, kalian harus mampu menentukan cara yang paling efektif untuk menghitung faktor persekutuan terbesar atau FPB dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan pada soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sekarang kita langsung kepada soal. Contoh soal yang pertama yaitu Ibu membeli kue kacang 30 buah dan kue keju 50 buah. Kedua kue itu dimasukkan ke dalam kotak. Setiap kotak berisi kue yang sama banyak untuk setiap jenisnya. Pertanyaannya, pertama, berapa kotak paling banyak yang harus disediakan oleh ibu? Dan yang kedua, berapa buah masing-masing kue yang terdapat di dalam setiap kotak? Nah, sekarang kita langsung kepada pembahasannya. Ya, mari kita analisa soal tersebut. Pertanyaan pertama, termasuk jenis apakah soal cerita tersebut? Ya anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa soal yang tadi itu termasuk soal cerita FPB. Nah, kemudian mengapa kok FPB ya? Nah, sekarang karena ada kata kunci pada soal A, yaitu kata paling banyak, yang artinya terbesar. Sedangkan kata terbesar hanya ada di FPB. Selanjutnya, apakah yang harus kita lakukan untuk mencari FPB-nya? Ya, yang harus kita lakukan yaitu kita harus mencari faktor dari masing-masing banyaknya kue, yaitu berapa faktor dari 30 dan berapa faktor dari 50. Kemudian, bagaimana cara mencarinya? Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, maka kita bisa gunakan sistem perkalian atau kita bisa juga gunakan pohon faktor. Untuk itu, anak-anak, Ibu akan memberikan penjelasan melalui dua cara. Yuk kita lihat dari mulai cara yang pertama. Ya, kita gunakan sistem perkalian ya. Dimulai dari yang 30 dulu. Nah, kita cari faktor perkaliannya. 30 itu dimulai dari 1 kali 30. Kemudian 2 kali 15. Selanjutnya 3 kali 10. Selanjutnya 5 kali 6. Berikutnya 6 kali 5. Kemudian 10 kali 3. 15 kali 2 dan yang terakhir 30 kali 1.
Nah, anak-anak, yang diberi warna merah ini merupakan faktor dari 30. Sekarang kita lihat faktor dari 50. Kita mulai dari 1 kali 50. Selanjutnya 2 kali 25. Berikutnya 5 kali 10. Nah, ini tinggal kita balikan saja. 10 kali 5, 25 kali 2, dan yang terakhir 50 kali 1. Maka seperti yang tadi 30, ini yang dicetak merah ini merupakan faktor dari 50. Yuk, sekarang sudah bisa nih oleh kita faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Sama kan dengan yang ada di sini ya. Selanjutnya faktor dari 50 adalah 1, 2, 5, 10, 25, dan 50. Ini juga sama dengan yang ada di sini. Nah, sekarang dari kedua faktor ini kita cari faktor persekutuannya. Angka yang sama di faktor 30 dan faktor 50. Itu disebut faktor persekutuan. Nah, faktor persekutuan dari 30 dan 50 adalah 1, 2, kemudian 5, dan yang terakhir yang sama adalah 10, ya. Nah, kemudian kalau kita sudah menemukan faktor persekutuannya, kita tinggal menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Kita lihat dari sini anak-anak. Yang paling besar itu adalah angka 10. Dari sini kita sudah bisa mengambil kesimpulan. Nah, kesimpulannya, jadi kotak kue yang harus disediakan oleh ibu paling banyak adalah 10 kotak. Nah, anak-anak, kita lanjut kepada cara yang kedua. Ya, selanjutnya anak-anak, kita lihat cara yang kedua, yaitu menggunakan pohon faktor dalam mencari FPB-nya. Kita mulai dari yang 30 ya. 30 ini bisa dibagi dengan angka berapa? Yuk kita lihat. Pertama, kita cari bilangan prima terkecil, yaitu 2. 30 dapat dibagi 2 menjadi 15. Nah, selanjutnya 15 bisa dibagi 2. Oh, ternyata tidak bisa. Kita naik ke bilangan prima yang berikutnya, yaitu dibagi 3. Nah, 15 bisa dibagi 3. Hasilnya adalah 5. Selanjutnya, kita akan mencari pohon faktor dari 50. Nah, untuk 50 ini, angka prima yang pertama bisa membagi adalah angka 2. 50 dibagi 2 sama dengan 25. Selanjutnya, kita cari angka prima yang dapat membagi 25. Nah, 25 ini hanya bisa dibagi oleh 5. Maka 25 dibagi 5 menjadi hasilnya 5. Dari sini kita bisa menetapkan faktorisasi primanya ya. Maka kita lihat
faktorisasi prima dari 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Nah, kenapa di sini ada titik? Karena kita lihat nantinya untuk faktorisasi prima dari 50. Nah, faktorisasi prima dari 50 adalah 2 kali. Nah, ini 3 nggak ada temennya, maka kita beri titik. Kemudian dikali 5 dan dikali 5. Nah, dari sini anak-anak kalian bisa langsung melihat ada angka yang sama di situ ya. 2 dan ada juga angka yang sama yaitu 5. Maka kita ambil angka yang sama tersebut ya, 2 dan 5. Dari sini kita akan ketemu dengan istilah FPB dari 30 dan 50 adalah 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, setelah dari hasil FPB tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan. Jadi, kotak kue yang harus disediakan oleh ibu paling banyak adalah 10 kotak. Itu sudah 2 cara anak-anak ya. Mari kita lanjut. Nah, sekarang apakah soal sudah terjawab semua? Kalian masih ingat ada berapa pertanyaan? Ya, benar. Jawabannya adalah belum ya. Karena ingat ada 2 soal A dan B. Nah, untuk soal A sudah terjawab. Bagaimana dengan soal B? Nah, sekarang kita akan lihat soal B, tinggal melanjutkan ya. Nah, kita lihat untuk soal B. Kue kacang itu ada 30 buah. Dimasukkan ke dalam 10 kotak. Berarti 30 buah itu dibagi 10, dibagi ke dalam 10 kotak. Maka tiap kotak ada 3 buah kue kacang. Sedangkan kue keju ada 50 buah. Dimasukkan ke dalam 10 kotak, berarti 50 dibagi 10, maka tiap kotak berisi 5 buah kue keju. Nah, dari sini soal B juga sudah terjawab. Jadi, nah di dalam setiap kotak terdapat 3 buah kue kacang dan 5 buah kue keju. Nah, demikianlah anak-anak untuk soal yang pertama. Mari sekarang kita lihat soal yang kedua. Kita baca contoh soal cerita yang kedua. Mary berkunjung ke perpustakaan setiap 4 hari sekali. Sedangkan Hani berkunjung ke perpustakaan setiap 6 hari sekali. Setiap berapa hari sekali Mary dan Hani pergi ke perpustakaan bersama-sama? Nah, ini dia ya. Nah, ayo kita analisa lagi soal yang kedua ini. Termasuk jenis apakah soal cerita tersebut? Kalau tadi soal FPB, maka yang sekarang merupakan contoh soal KPK. Nah, pertanyaannya, mengapa kok KPK? Nah, dari sini kita ketahui karena ada kata kunci pada soal, yaitu pergi bersama-sama.
artinya kelipatan. Kata kelipatan, ingat, hanya ada di KPK. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan untuk mencari KPK? Nah, yang harus kita lakukan adalah mencari kelipatan persekutuan terkecil dari dua angka yang berbeda, ya, yaitu kelipatan 4 dan kelipatan 6. Sekarang, bagaimana cara mencarinya? Nah, seperti tadi, cara mencarinya kita bisa gunakan sistem perkalian atau juga bisa kita gunakan pohon faktor. Silahkan kalian mau mencari memakai sistem perkalian boleh, memakai pohon faktor pun boleh ya. Nah, sekarang kita mulai pembahasan untuk yang nomor 2. Kita masuk kepada cara yang pertama, yaitu sistem perkalian. Nah, sekarang kita lihat kelipatan dari 4 itu adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, dan seterusnya. Sedangkan untuk kelipatan dari 6 adalah kita mulai dulu dari 6, kemudian 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, dan seterusnya ya. Jadi kalau ada titik-titik ini artinya adalah dan seterusnya. Selanjutnya dari kedua ini kita ambil angka yang sama. Nah, sudah diberi merah tuh angka yang sama. Dari situ kita akan temukan kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 adalah 12, 24, dan ada kemungkinan yang lain lagi. Selanjutnya, kalau sudah diketahui kelipatan persekutuannya, maka kita sudah dapat menentukan KPK-nya. KPK kalian lihat di sini ya. Dari 4 dan 6 atau kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 6, kalian lihat dari dua angka ini yang paling kecil itu adalah yang 12. Jadi KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Nah, di sini kesimpulan sudah dapat kita ambil. Jadi Mary dan Hani pergi ke perpustakaan bersama-sama setiap 12 hari sekali. Ya, nanti mereka dalam waktu 12 hari bisa ketemu. Nah, itu tadi cara yang pertama. Sekarang Ibu lanjut kepada cara yang kedua. Baik, cara yang kedua kita gunakan pohon faktor. Maka di sini artinya kita gunakan faktorisasi prima, yaitu dimulai dari bilangan prima. Baik, kita mulai dari 4. 4 itu bisa dibagi berapa? Oh, 4 bisa dibagi 2. Hasilnya 2. Nah, dari sini kita sudah harus berhenti karena 2 sudah tidak bisa dibagi dengan angka yang lain. Selanjutnya, kedua adalah angka 6. Angka 6 bisa dibagi berapa? Oh, angka 6 bisa dibagi 2. Hasilnya adalah 3. Nah, anak-anak perhatikan, ini semua sudah merupakan bilangan prima yang terkecil.
berarti sudah tidak bisa dibagi lagi. Dari sini kita tahu faktorisasi prima dari 4 dan 6. Mari kita tulis. Faktorisasi prima dari 4 adalah 2 kali 2. Sedangkan ini ya, 2 kali 2 itu dari sini. Sedangkan faktorisasi prima dari 6 adalah 2 kali 3. Nah, kenapa di sini kok diberi titik? Karena di sini nggak ada temannya. Nah, kalian lihat anak-anak, ada angka yang sama. Beda dengan FPB, kalau di KPK, angka yang sama cukup diambil satu saja. Ya, jadi di sini ini adalah 1. Nanti di sini duanya jangan 2 kali 2, tapi 2 saja. Tapi ini juga dibawa semuanya, ya. Maka kita akan lihat. Nah, KPK dari 4 dan 6 adalah 2 kali 2 kali 3 sama dengan 12. Samakan dengan yang tadi ya. Nah, jadi Mary dan Hani pergi ke perpustakaan bersama-sama setiap 12 hari sekali. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan tentang penerapan konsep FPB dan KPK dalam soal cerita. Selanjutnya, ya, latihan soal cerita akan disampaikan pada pembelajaran tatap muka terbatas untuk yang mengikuti tatap muka. Sedangkan yang belum diizinkan untuk tatap muka, nanti kita akan ketemu di dalam Zoom meeting. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian, pembelajaran kali ini hanya sampai di sini. Baiklah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.